Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu junub maka mandilah. Kewajiban mandi disebabkan junub adalah kewajiban yang sudah tetap, pasti, qat'i dan sharih, jelas hukumnya di dalam syariat Islam. Tidak ada perdebatan tentang itu, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kewajiban tersebut. Bahkan siapa yang berani mengingkari atau menentang, tidak mau mengikuti apa yang telah diwajibkan dengan sadar dia melakukan hal tersebut, maka dia bisa keluar dari Islam karena mengingkari sesuatu yang sudah masuk kategori al-ma'lum minad din bid-darurah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang beberapa hal yang menyebabkan seseorang mandi. Ada penyebab yang diwajibkan dan disepakati oleh para ulama, ada penyebab wajib mandi itu tidak disepakati, seperti mandi hari Jumat kemudian mandi ketika akan masuk Islam. Kemudian ada juga penyebab yang lemah, ya tidak kuat, sehingga kita tidak mengatakan dia adalah penyebab seseorang wajib mandi, yaitu selesai memandikan jenazah atau dia selesai berbekam. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan amalan tersebut. Pada prinsipnya, jika bapa dan ibu berhadas besar dan ingin mengangkatnya, maka kita melakukan amalan yang diperintahkan di dalam ayat, yaitu mandi, disiramkanlah air ke seluruh tubuh, diniatkan untuk mengangkat hadas. Dua hal tersebut ada dalam amalan kita, maka ibadah mandi itu pun sudah sah karena rukunnya terpenuhi. Namun kita tidak ingin mandinya itu tidak sempurna. Makanya yang Nabi lakukan itu adalah mandi yang sempurna. Karena banyak juga yang mengatakan kalau tidak mirip jom mandi Nabi, tidak sah mandi wajibnya. Tidak seperti itu. Dia di dalam amalan itu ada tingkatan, ada rukun, ada sunat. Nah, sekarang yang Nabi lakukan itu dipakaikan sunat dan adab, sehingga amalan itu bisa disebut dengan amalan yang sempurna. Bukan hanya rukun dan syarat saja yang dipenuhi, tetapi sunat dan adabnya juga dipakaikan. Nah, siapa yang mencontoh Nabi SAW dalam melaksanakan mandi wajib, maka nilainya 10. Tapi kalau tidak seperti yang Nabi lakukan, namun rukun yang 2 tadi terpenuhi, mandinya sah, tapi nilainya tentu berkurang. Rasulullah SAW dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kalau kita gabungkan semua riwayat yang ada, beliau membasuh telapak tangannya 2 kali atau 3 kali sebelum melakukan segala sesuatu. Ketika akan mandi, beliau basuh telapak tangannya 2 atau 3 kali. Nah, selesai itu beliau siramkan air ke tangan kiri, kemudian beliau bersihkan faradnya. Beliau bersihkan kemaluannya dengan tangan kiri. Nah, setelah itu dalam beberapa riwayat berbeda-beda, beliau sapukan tangan kiri tersebut ke lantai. Ada juga riwayat yang menyebutkan ke dinding. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasa'i, beliau basuh saja dengan air tangan kiri yang dipakai untuk membersihkan farad tersebut. Nah, selesai itu beliau berkumur-kumur memasukkan air ke mulut, kemudian digerak-gerakkan membersihkan mulut dan rongga mulut. Kemudian beliau masukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya, beristinsyak dan beristinsah. Nah, setelah itu beliau basuh mukanya, kemudian basuh tangannya, membasuh anggota yang dibasuh ketika kita berwudu untuk melakukan ibadah salat. Nah, namun dalam riwayat yang lain, Nabi menunda membasuh kaki. Ketika sudah dibasuh anggota wudhu, yang membasuh kaki ditunda sampai selesai mandi. Dalam riwayat yang sama dalam Sahih Bukhari, kadang-kadang beliau sempurnakan wudhunya, beliau tidak menunda membasuh kaki sampai selesai mandi. Nah, setelah itu beliau basahkan tangannya dengan air. Jari-jarinya yang 10 beliau basahi dengan air, kemudian beliau sapukan ke rambut sampai akar-akar rambut. Dikeramasilah rambut tadi.
Nah, setelah itu beliau siram kepalanya dengan 3 kali siraman. Setelah itu baru beliau siramkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau baru basuh kedua kakinya yang tadi ditunda membasuh anggota wuduk. Nah, selesai mandi dibasuhlah kedua kakinya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, selesai mandi beliau beranjak dari tempat mandinya, bergeser agak sedikit, kemudian baru membasuh kedua kakinya. Nah, selesai itu tidak ada wuduk, tidak ada yang lain. Beliau diberi mandil, diberi sapu tangan untuk mengeringkan tubuh. Nabi menolak pemberian dari Maimunah radhiyallahu anha. Nah, begitu cara Nabi mandi ketika junub. Cara Nabi mandi ketika mandinya mandi wajib. Nah, di dalam hadis ini, ketika kita mengawalinya dengan membasuh kedua tangan, nah, untuk membersihkan tangan, jadi jangan sampai langsung saja tangan tersebut dimasukkan ke dalam ember mengambil air. Karena dalam hadis ini Nabi mengambil air memakai tangan kanan, dimasukkan tangan kanan ke dalam ember untuk menyawu air, kemudian beliau kumur-kumur, kemudian masukkan ke hidung. Jadi mengambil airnya bukan dengan timbu model awak, bukan pakai transfer dan lain sebagainya. Nah, ini dalil bahwasanya air mustakmal tidak ada masalah. Karena tentu ketika Nabi mengambil air dengan tangan, pasti ada yang menetes jatuh lagi ke dalam ember, dan itu tidak masalah. Buktinya Nabi tetap pakai air itu untuk mandi wajib. Nah, kemudian boleh membasuh kemaluan dengan tangan kanan, hukumnya makruh, berkurang nilai kesempurnaan. Kemudian selesai membasuh kemaluan dengan tangan kiri, bersihkanlah tangan kiri itu terlebih dahulu dengan memakai sabun, atau disapukan ke lantai, atau dipukulkan ke lantai, atau disapukan ke dinding. Nah, begitulah cara Nabi SAW mandi dari junub beliau. Nah, kalau seandainya kita langsung saja menyiramkan air ke seluruh tubuh tanpa membasuh anggota wuduk terlebih dahulu, apakah selesai mandi kita perlu juga berwuduk? Tidak perlu lagi berwuduk kalau niat mandinya untuk mengangkat hadas besar. Kalau niat mandinya adalah mandi wajib, maka jangankan hadas kecil, yang hadas-hadas besar terangkat. Tidak masuk di akal kalau seandainya ada orang yang sanggup mengangkat beban 1 kilo, kemudian disuruh mengangkat beban 1 on, kecilnya tak taluk dia bawa barik badan, tak bisa. Makanya Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi mengatakan, jika seseorang berniat mandi untuk mengangkat hadasnya, maka wuduk sudah termasuk di dalamnya. Oleh karena itu Nabi tidak pernah berwuduk lagi selesai mandi junub. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang berwuduk lagi sesudah mandi sementara dia sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil, berarti dia adalah orang yang membasuh sesuatu yang tidak disuruh lagi. Hal itu bukan menyempurnakan mandi wajibnya, justru mengurangi kesempurnaan karena berlebih-lebihan di dalam memakai air, dan salah satu makna berlebihan adalah membasuh yang tidak diperintah oleh syariat. Nah, kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu berwuduk setelah mandi karena sebelum mandi kita sudah berwuduk, tidak begitu tujuan kita membasuh anggota wuduk sebelum mandi. Kita berwuduk atau membasuh anggota wuduk sebelum mandi itu adalah bahagian dari tata cara mandi wajib. Sunatnya begitu. Bukan tujuannya supaya nanti selesai mandi tidak perlu berwuduk lagi. Tidak. Justru orang yang tidak membasuh anggota wuduk, dia langsung siramkan saja ke seluruh tubuh air tersebut, sudah sah, dan tidak perlu lagi dia berwuduk setelah itu. Nah, jadi tujuannya semata-mata karena itu cara mandi wajib Nabi. Begitu tata caranya. Sebagaimana orang-orang dianjurkan untuk menjamak salat zuhur dan salat asar ketika mereka wukuf di Arafah. Bahkan orang-orang yang bukan musafir karena mungkin dia tinggal dekat Arafah, jarak qasar tidak dia dapatkan, jarak jamak juga tidak dia dapatkan, namun tetap dia menjamak ketika wukuf di Arafah zuhur dan asar, jamaknya jamak takdim. Semata-mata begitulah sunnah manasik Nabi, bukan masalah wak musafir atau tidak. Itu adalah sunnah manasik Rasulullah. Begitu Nabi kalau pergi haji. Nah, kalau tidak model tu mana, tidak lo pada dosa do, cuma nilainya tentu berkurang. Nah, Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang orang yang berwuduk, ada seorang laki-laki ngomong sama Abdullah bin Umar, ambo siap mandi berwuduk wahai Ibnu Umar.
Apa kata Abdullah bin Umar? Adakah wuduk yang lebih sempurna? Adakah mandi yang bisa dikalahkan oleh wuduk? Ayul wuduk a'ammu minal ghusli. Ada tak wuduk yang bisa mengalahkan mandi? Kalau wuduk itu membasuh anggota tertentu, sedangkan mandi membasuh semuanya. Ada wuduk yang bisa mengalahkan mandi? Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah, apa kata Abdullah bin Umar? Laqad ta'ammakta, sungguh engkau telah berlebih-lebihan kalau masih berwuduk setelah mandi junub. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kesempurnaan ibadah ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang menetapkan yang baru, merasa ini kurang lalu kita tambahkan, maka itu yang lebih sempurna, bukan. Karena panglima kita yang harus kita ikuti dalam ibadah kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan? Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Asyuddu sya'ra ra'si." Nah, afa anquduhu? Saya mengikat rambut saya ya Rasulullah. Apakah perlu saya buka ikatan rambut ketika mandi wajib? Dalam riwayat mandi ketika bersih dari haid. Nah, perlu membuka ikat kepala ku wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Cukup bagi engkau menyiramkan 3 kali siraman ke kepala. Cukup bagi engkau seperti itu. Nah, kemudian ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Dua imam yang meriwayatkan hadis ini melemahkan hadis tersebut. Dan lemahnya setelah diteliti oleh para ulama, tidak tanggung-tanggung. Lemahnya lemah sekali, lemah benar. Tidak lemah-lemah biasa. Kalau penyakit stadiumnya lah stadium akhir menunggu mati selama bisa diselamatkan. Nah, hadisnya hadis mungkar. Nah, apa bunyi hadis itu? Di setiap lembar, di setiap helai rambut ada junubnya. Ya, khalfa kulli sya'rin jinabah. Di balik setiap lembar, setiap helai rambut ada junubnya. Jadi kalau ada serambut yang tak basah cik, maka masih berjunub awak tu, masih berhadas besar awak tu. Hadisnya lama bana, jangan dipakai itu pakai kelebihan. Aisyah ketika mendengar ada yang mengatakan harus basah setiap helai rambut perempuan, apa kata Aisyah? Bapa ndak apa suruh saya kami ko botak kepalanya. Apalagi perempuan rambutnya lebat sampai ke pinggang. Ya, bapa ndak ibu potong kan ibu nan salah memanjangkan. You suami ambo sanang ke rambut tadi. Maka dalam fikih kalau ada padusi kamu potong rambut minta izinlah ke suami. Siapa tahunya cinta di rambut tadi. Kalau potong dipotongnya lo cinta beko. Aja sampai model tu. Jadi cukup siramkan 3 kali. Alah tu. Sesuai di ujung ayat ya surah Al-Maidah ayat 6 setelah Allah bercerita masalah wuduk, kemudian masalah mandi, kemudian tayamum. Di ujung ayat ditutup ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan atasmu itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah buat aturan seperti itu supaya kamu suci, supaya sempurna nikmatnya atasmu, supaya kamu bersyukur. Tapi banyak orang yang suka membuat sulit dalam syariat, pada Allah tak membebankan. Padahal Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah jangan persulit. Kemudian makhtar Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil amrayni illa aisarahuma. Kalau ada dua pilihan, Nabi senantiasa memilih yang lebih ringan. Madama lam yakun ithman, selama tidak menyebabkan berdosa. Aparalah kesulitnya padusi mandi wajib kalau setiap rambut itu helainya harus basah dari akar sampai ujung rambut. Baralah maunya mandi itu kalau model itu. Makanya Rasulullah beri keringanan. Tak perlu engkau buka ikatan itu. Kepang rambut itu tidak usah dibuka. Cukup siram kepala 3 kali Allah tu. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian ketika kita junub disebabkan berhubungan suami istri, atau kita junub disebabkan oleh mimpi basah, apakah boleh kita menunda mandi wajib? Ya, dibolehkan, karena dalam riwayat ada yang seperti itu. Dalam riwayat dianjurkan untuk menyegerakan. Pernah Nabi berwuduk saja menunda mandinya, pernah juga Nabi tunda mandinya dan beliau tidak menyentuh air sama sekali. Rasulullah dalam hadis Imam Al-Bukhari ditanya, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub ya Rasulullah alias menunda mandi? Dijawab oleh Nabi, iza tawadda'a, ya silakan apabila dia berwuduk.
Berwuduk ketika akan tidur sementara kita junub itu adalah adab sunnah, bukan kewajiban. Siapa yang mau berwuduk lalu dia tidur, silakan. Siapa langsung bakaruh, dia dingin, bikosalah, silakan. Atau ni segerakan mandi, dia badannya lagi kuat, mandi jam 2 malam, silakan. Pilihlah dari nanti go tu, sesuaikan jo kemampuan. Tapi kalau awak panggigi, kemudian dingin tu betul-betul meresap dinginnya, maka diberi keringanan, silakan tunggu sampai nanti subuh, jangan sampai habis waktu salat. Aku ditundanya mandi sampai habis waktu salat. Subuh lah habis, zuhur lah habis, bakal tak salat-salat pak. Ambo lu mandi lagi. Itu salah waktu. Amang ditunda sampai habis waktu salat. Kita hanya boleh menunda sampai waktu salat masuk. Nah kemudian orang-orang yang berhadas besar karena junub, kalau dalam riwayat perempuan yang sedang berhalangan, sedang nifas, dia menotong kuku, kemudian dia memotong rambut atau sisir rambut ada yang rontok, maka simpanlah apa yang rontok yang tanggal dari badan kita itu. Kemudian ketika kita mandi wajib bersih dari hadas besar, maka mandikan pula lah kuku yang sudah dipotong, kemudian rambut yang sudah lepas atau yang rontok tersebut. Nah kenapa? Karena kalau tidak kita mandikan maka dia tidak suci, karena setiap helai rambut ada junubnya. Hadis Munkar 7 yang pakai. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut bahwasanya kuku nan wak potong ketika berhalangan tadi, rambut nan wak sikit rontok ketika berhalangan tadi, kalau tidak dimandikan di akhiratnya balik kawa malakitnya kepada awak, sementara di balik setiap lembar rambut ada junubnya. Aku malakit kau balik rambut nan alun suci itu, maka awak di akhirat jadi orang junub puluh balik. Anda tahu awak kalau di akhirat masih ada junub-junub tu lain. Baralah kepanjang kuku tu, kalau balik kuku nak awak potong tu kawak balik tu. Baralah kepanjang rambutnya nak awak potong tu balik tu. Nah, sementara Nabi mengecek innamal mu'minu la yanjus, orang beriman itu tidak najis, berhadas najis tidak. Makanya tidak perlu ibu-ibu bersalaman dengan wanita yang haid langsung mencuci tangannya. Baku itu nyokum muah hendak model tu doh, kalau ada tu itu singgung orang tu. Baku bercuci tangan bu, tangan abu kena najis, baku kena najis bu, abu bersalam diorang dan sedang berhalangan. Tidak ada yang berpendapat begitu kecuali pendapat yang aneh. Salah satu riwayat dari Hasan Al-Basri. Bahkan orang kafir, orang musyrik itu najis kata Allah dalam Al-Quran. Tapi tidak ada juga ulama yang menyuruh kita, kalau engkau bersalaman dengan orang kafir, maka cucilah tanganmu. Mereka itu kotor secara hukum. Mungkin mereka lebih rajin mandi dibanding kita, tetapi secara hukum mereka disebut najasun, najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitulah tata cara mandi wajib, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Asal basah seluruh tubuh, diniatkan mengangkat hadas sudah sah. Tetapi kalau ingin dapat nilai tambah sempurna, maka contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.